Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mutiara Podcast Ramadan. Semoga sahabat Mutiara dimanapun berada selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin. Yang pertama kami sampaikan segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, iman, dan sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di Mutiara Podcast Ramadan 1446 Hijriah. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad SAW dan selalu istiqamah menjalankan ajarannya. Amin. Bersama saya Rizka Fatul Maulida dari 10 TJKT 1 dan saya Aska Firdan Maulana dari 10 AKL. Iktikaf adalah amalan yang dianjurkan selama bulan Ramadan, terlebih di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu mempererat hubungan dengan Allah melalui iktikaf, yang akan disampaikan oleh Ibu Anisyaul Umami Eskom. Silakan Ibu. Ya Aska, terima kasih untuk Aska dan Mbak Lida yang tadi sudah membuka ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alhamdulillah kita bertemu kembali di bulan suci Ramadan. Hampir finish ya kita. Sekarang sudah hampir 10 hari di malam Ramadan kayak gitu terakhir ya. Dan alhamdulillah itu rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua ya, dipertemukan di bulan suci Ramadan ini gitu. Nah, kali ini kita akan membahas ya tentang iktikaf yang bisa mempererat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iktikaf sendiri itu ya adalah aktivitas ketika kita berdiam diri di masjid dalam satu tempo atau waktu tertentu dengan melakukan amalan-amalan ibadah ya untuk mengharap ridhonya Allah. Jadi memang iktikaf sendiri itu ya sebagaimana di dalam ayat suci Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 187 disampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa antum aakifuna fil masajid, ketika kamu dalam keadaan beriktikaf di masjid ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ini itu disampaikan kalau iktikafnya itu adalah di masjid. Lalu waktu iktikaf itu kapan gitu? Tadi kan disampaikan ya oleh Aska itu 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan gitu. Jadi waktu iktikaf yang dianjurkan ya itu memang 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, tetapi selain di bulan suci Ramadan itu sebenarnya kita boleh beriktikaf ya. Kemudian berdiam diri di masjid, melakukan amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, kemudian berzikir kayak gitu, kemudian membaca Al-Quran di masjid, memang meniatkan diri untuk berdiam diri di masjid ataupun iktikaf selain bulan suci Ramadan itu boleh. Tetapi lebih utamanya itu adalah 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari yang penghabisan di bulan Ramadan. Muttafaq alaih. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf ataupun berdiam diri pada hari ke-10 terakhir dari bulan Ramadan. Rasul sejak datang di Madinah sampai beliau wafat, kemudian istri-istri beliau melakukan iktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Muslim. Jadi sudah jelas gitu ya bahwa waktu yang dianjurkan ketika kita ingin iktikaf ataupun berdiam diri di masjid itu adalah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Itu sebagaimana tadi ya hadis yang disampaikan. Kemudian durasinya kapan gitu ya? Durasinya itu berapa lama gitu ketika kita itu ingin berdiam diri di masjid ataupun iktikaf gitu. Terkait durasi ataupun berapa waktu lamanya kita itu berdiam diri
di dalam masjid ataupun iktikaf di kalangan para ulama itu mereka memiliki perbedaan pendapat. Dalam Al-Hanafiyah ya itu berpendapat bahwa iktikaf itu dapat dilaksanakan pada waktu yang sebentar saja. Ya, jadi tidak ada batasan waktu yaitu seberapa lamanya. Misalnya 5 menit atau 10 menit itu nggak apa-apa kalau menurut ulama Al-Hanafiyah. Kalau menurut ulama Al-Malikiyah, iktikaf itu dilaksanakan dalam waktu minimal 1 malam 1 hari. Ya, jadi 24 jam. Maka dengan pertimbangan dua ulama ini yaitu Malikiyah dan Hanafiyah, jumhur ulama yaitu menyimpulkan bahwa iktikaf itu dapat dilaksanakan dalam beberapa waktu tertentu. Misalnya dalam 1 jam, kemudian dalam 2 jam ataupun 3 jam, ataukah misalnya 24 jam seharian itu boleh. Itu adalah keutamaannya. Jadi durasi iktikaf itu keutamaannya adalah 24 jam. Nah, kemudian tempat iktikaf sendiri ya. Apakah boleh Bu kita iktikaf itu di teras masjid gitu ya? Ataukah misalnya itu kita iktikaf itu di mana? Selain teras masjid biasanya kan? Musola, ya musola ya. Apakah kita boleh gitu ya di musola gitu? Ataupun bagaimana syaratnya ketika kita itu mau melakukan iktikaf gitu? Jadi syarat tempat iktikaf ya sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 tadi itu dijelaskan bahwa iktikaf itu dilaksanakan di masjid. Di kalangan para ulama ada perbedaan pendapat juga tentang masjid itu yang digunakan itu masjid seperti apa gitu ya. Apakah masjidnya itu tadi hanya digunakan untuk sholat 5 waktu saja ya seperti yang ada di sekitar kita itu musola-musola gitu ya, ataukah memang masjid yang dia itu digunakan untuk sholat selain sholat 5 waktu jamaah juga sholat Jumat kayak gitu. Nah, menurut jumhur ulama, masjid yang dapat dipakai untuk melaksanakan iktikaf itu sangat diutamakan adalah masjid jami. Ya, di mana masjid jami itu adalah di sana ada pelaksanaan sholat Jumat, ya tentu juga memang digunakan untuk sholat 5 waktu berjamaah gitu. Nah, jadi keutamaannya tempat iktikaf di masjid yaitu masjid jami, yang dimana memang di sana itu syaratnya adalah ataupun tadi ya kita bisa melihat masjid jami itu ketika di sana dilaksanakan sholat Jumat. Nah, seperti itu ya. Jadi pengertian iktikaf tadi itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdiam diri untuk mendekatkan diri kepada Allah di masjid. Kemudian tadi itu waktunya adalah boleh sebentar, tapi keutamaannya adalah ada batasannya 1 jam, kemudian sampai 24 jam gitu ya, ataupun 1 harian. Kemudian tempatnya adalah di masjid jami ataupun di sana ada pelaksanaan sholat Jumat atau biasanya digunakan pelaksanaan sholat Jumat. Nah, di sini kan ini ya kita bertanya-tanya lagi, Bu, siapa aja sih yang boleh gitu ya melaksanakan iktikaf itu? Apakah cuma Aska aja? Ataukah juga Mbak Lida ya sebagai seorang perempuan gitu? Jadi menurut hadis riwayat Bukhari nomor 2041, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa beriktikaf pada bulan Ramadan. Apabila selesai dari sholat subuh, beliau masuk ke tempat khusus iktikaf beliau. Dia Yahya bin Sa'id berkata, kemudian Aisyah radhiyallahu anha meminta izin untuk bisa beriktikaf bersama beliau, yaitu bersama Rasulullah, maka beliau mengizinkan. Artinya kalau seorang perempuan apakah boleh melakukan iktikaf? Itu boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah yang pertama itu mendapatkan izin mahramnya. Kalau misalnya sudah menikah berarti minta izin sama suaminya. Kalau dia belum menikah berarti minta izin sama orang tuanya. Pak, boleh nggak kalau misalnya saya iktikaf gitu ya, kalau misalnya sama suami ya panggilan suami apa gitu ya. Boleh tidak ikut iktikaf ataupun melaksanakan iktikaf gitu. Jadi minta izin dulu. Kemudian syarat yang kedua ketika seorang perempuan itu melakukan iktikaf adalah dia harus menutup aurat dengan sempurna.
itu adalah bentuk penjagaan Islam kepada dia gitu. Jadi memang selain mendapatkan izin dari mahramnya, juga menutup aurat secara sempurna. Kemudian tadi ya, agar tidak menimbulkan fitnah gitu ya, cari tempat di mana memang tadi ya ada masjid yang dia itu iktikafnya itu kalau yang perempuan itu di khusus yang perempuan, ya laki-laki di khusus yang laki-laki gitu, agar tidak menimbulkan fitnah gitu. Jadi perempuan itu boleh melakukan iktikaf dengan beberapa syarat. Maka di sini ya, ketika kita menuju akhir Ramadan, di mana memang di sana kita itu berburu Lailatul Qadar ya, berburu amalan 1000 bulan ya, di mana ketika bisa dinilai itu kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu 80 tahun pahala sholat gitu ya. Kita aja nggak tahu ya usia kita itu sampai 80 tahun ataukah tidak kayak gitu. Maka selagi tadi ya kita itu diberikan rezeki sama Allah, kesempatan sama Allah untuk ibadah puasa Ramadan, apalagi nanti berharapnya kita itu memang sampai akhir Ramadan kayak gitu, kita upayakan untuk tadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berburu Lailatul Qadar gitu ya, walaupun memang kita nggak tahu ya kapan datangnya Lailatul Qadar, tetapi kan di dalam satu hadis itu disampaikan carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir gitu. Maka salah satunya yaitu adalah melakukan amalan iktikaf ya, berdiam diri di masjid ya, baik laki-laki dan perempuan untuk melakukan iktikaf di masjid. Tetapi tadi ya, perempuan itu harus ada syaratnya kayak gitu, agar untuk menjaga dia di masjid iktikaf itu nyaman kayak gitu dan tidak terganggu kayak gitu. Nah, seperti itu Aska dari saya. Saya ingin bertanya nih Bu, sebagai seorang remaja yang masih labil mungkin, bukan perkara mudah untuk melakukan iktikaf. Ada gak sih Bu kiat-kiat yang digunakan lebih baik gitu untuk iktikaf ini? Iya, jadi Aska sendiri ada rencana nggak iktikaf? Ada. Gimana Aska? Di masjid. Iya, maksudnya itu di masjid mana? Di desa Limbing. Oh, di desa Limbing. Oke, kalau Mbak Lida ada rencana iktikaf? Iya, kalau ada rencana alhamdulillah, kalau nggak nggak apa-apa, kan sunnah ya, ibadah sunnah gitu. Ya jadi tadi ya bagaimana kiat-kiatnya ya kita itu sebagai remaja gitu ya, remaja yang mungkin itu masih dalam kondisi galau mau itikaf enggak ya kayak gitu ya, kalau bimbang gitu ya untuk melakukan itikaf itu, bagaimana kiat-kiatnya biar itikafnya sukses gitu ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan gitu ya sebagai remaja, nggak apa-apa ya kita remaja, itu adalah tadi kita harus tahu ilmunya dulu Aska. Jadi tahu ilmunya itu maksudnya apa, tahu itikaf itu apa. Jadi jangan ikut-ikutan iktikaf tapi sebenarnya itu tidak masuk iktikaf gitu ya, kan malah sia-sia ya ketika kita sudah ke masjid tetapi di sana itu kita tidak terhitung iktikaf kayak gitu ya. Sehingga tadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menuntut ilmu, cari tahu ilmunya, iktikaf itu apa, syarat-syarat dari iktikaf itu apa, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan iktikaf kayak gitu. Nah, salah satunya kan ini ya yang kita bahas gitu ya, iktikaf itu apa, kemudian tadi apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan iktikaf kayak gitu. Nah, yang kedua adalah memang kita harus mengikuti syarat-syarat dari iktikaf itu sendiri. Nah, syarat-syarat dari iktikaf sendiri itu apa? Yang pertama adalah syarat dari iktikaf itu adalah muslim. Nah, jadi seorang muslim itu tadi ya menjadi syarat yang pertama. Kemudian adalah mumayyiz dan berakal. Jadi syarat sahnya itu adalah seorang muslim. Kalau orang kafir ataupun non muslim itu tidak bisa dia iktikaf ke masjid kayak gitu ya. Jadi kalau orang kafir itu ataupun orang yang tadi ya dia itu
tidak beriman kepada Allah, maka dia itu tidak bisa beriktikaf. Maka syarat yang pertama itu adalah muslim, kita beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, mumayyiz. Mumayyiz itu dia bukan anak kecil ya. Jadi kalau anak ya sudah balik. Jadi ketika dia itu anak kecil, boleh nggak ikut itikaf orang tuanya? Boleh, tetapi tidak terhitung bahwa dia itu itikaf. Dia itu belajar itikaf gitu ya, tapi mengikuti orang tuanya gitu. Maka tadi syarat yang kedua adalah mumayyiz, dia itu sudah balik. Dan syarat yang ketiga adalah dia orang yang tidak gila gitu ya, berakal gitu. Kemudian syarat selanjutnya dari itikaf itu adalah beritikaf itu dalam keadaan tohir, suci ya, dari hadas besar gitu. Maka kalau misalnya nih ya ada perempuan yang dia haid, ini ya perempuan ya, yang perempuan haid, ataukah misalnya ada ibu-ibu yang baru melahirkan nifas gitu ya, ataukah misalnya tadi ya yang lainnya, hadas besar yang lainnya, maka dia itu tadi tidak sah iktikaf. Dia harus bersuci dulu baru dia bisa melaksanakan iktikaf di masjid. Kemudian syarat selanjutnya adalah tadi harus di masjid ya. Jadi iktikaf itu harus di masjid. Kemudian yang keempat yaitu harus berniat. Nah, jadi ketika kita itu iktikaf tadi ya, kiat berikutnya kan kita harus tahu syaratnya ya. Syarat dari iktikaf itu kita harus memiliki niat ya, beribadah kepada Allah. Saya niat iktikaf beribadah kepada Allah kayak gitu, biar nanti tercatat gitu bahwa apa yang kita lakukan di masjid itu adalah iktikaf di hadapan Allah gitu, karena itu adalah salah satu ibadah. Kemudian syarat selanjutnya adalah iktikaf itu tidak boleh melalaikan suatu kewajiban dari orang yang beriktikaf. Misalnya ya, kalau misalnya kita itu masih remaja kayak gini ya, masih remaja itu sih nggak ada ini ya, nggak ada kewajiban untuk untuk mencari nafkah gitu ya. Tapi kalau misalnya orang tua, bapak gitu ya, atau misalnya dia seorang suami, maka dia itu tidak melupakan mencari nafkah gitu. Jadi tadi iktikaf itu kan sunnah, jangan sampai yang sunnah itu malah melalaikan yang wajib gitu. Ya, jadi kalau misalnya ya ada juga untuk merawat ayah atau ibu kita yang sedang sakit gitu ya, mana yang diutamakan Bu? Saya pengen itikaf tapi orang tua saya itu di rumah sakit, ayah ataupun ibu saya itu sakit, mana yang diutamakan gitu? Maka yang diutamakan adalah tadi ya, kita harus merawat orang tua kita kayak gitu. Karena kan berbakti kepada orang tua ya, berbakti kepada orang tua itu adalah sebuah kewajiban gitu. Maka kita harus merawat orang tua kita tadi ya, walaupun tadi kita ingin beriktikaf gitu. Jadi kita mengutamakan yang wajib. Apalagi kalau misalnya kita itu ingin melakukan yang haram gitu ya, ataukah misalnya keharaman itu, maka lebih baik ya kita melakukan iktikaf daripada melakukan yang haram gitu. Kemudian syarat yang terakhir ya, itu adalah tadi ya, ketika kita beriktikaf itu melakukan ketaatan ataupun ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalnya kita itu iktikaf kayak gitu ya, bukan berarti 24 jam kita itu harus melek terus ya. Walaupun kita di dalam masjid 24 jam itu jangan melek. Ada hak tubuh kita yang itu harus kita penuhi. Ya, jadi boleh kita berdiam diri di masjid selama 24 jam gitu ya, tapi bukan berarti kita itu begadang di masjid, itu bukan. Kita harus tidur sebentar gitu ya untuk memenuhi kebutuhan tidur kita. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan dan kiat-kiatnya ketika kita itu ingin melakukan ibadah iktikaf di masjid. Nah, jadi tadi ya, berilmu sama menerapkan syarat-syarat dari iktikaf itu sendiri. Seperti itu Aska. Nah, Bu, saya ingin bertanya, apakah amalan iktikaf harus dilakukan di dalam masjid atau sebatas anjurannya? Ya, jadi berarti kan iktikaf sendiri itu apakah harus di masjid ataukah boleh yang lainnya gitu ya?
Jadi sebagaimana tadi ya Al-Baqarah ayat 187 disampaikan kayak gitu ya, bahwa syarat ya ataupun tempat di mana itikaf sendiri itu adalah di masjid. Ya, di masjid, jadi memang tempat untuk itikafnya itu memang di masjid. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa antum aakifuni fil masajid. Maka janganlah kamu dan janganlah kamu mencampuri mereka istri-istrimu ketika kamu beritikaf dalam masjid. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ini itu memang disampaikan bahwa keutamaannya, afdolnya kita itikaf itu di masjid. Ya tadi masjid jami yang dilakukan, di mana di sana itu dilakukan sholat Jumat. Jadi bukan hanya musola-musola aja ya, yang dimana itu hanya dilakukan sholat 5 waktu di sana, tetapi masjid jami, masjid yang memang di sana itu ada ibadah sholat Jumatnya. Nah, kemudian sebagian ulama membolehkan itikaf di bagian-bagian masjid yang mengikuti pada masjid. Itu sebagian ulama, seperti perpustakaan masjid, kayak tadi ya teras, kayak gitu ya, ataukah misalnya tempat azan, itu sebagian ulama itu membolehkan di perpustakaan, ataukah misalnya perpustakaan masjid ya, ataukah misalnya tempat azannya masjid ataupun terasnya masjid. Nah, tetapi menurut pendapat yang rajih ataupun lebih kuat, dan tempat yang dikategorikan masjid itu hanya bagian-bagian masjid yang digunakan untuk sholat. Maka kalau misalnya perpustakaan itu kan tidak digunakan untuk sholat ya di dalam masjid ya. Jadi kalau misalnya ada perpustakaan di masjid, pasti sholatnya kan di area masjidnya, bukan di perpustakaan masjidnya itu gitu ya. Maka tadi ya, kalau jumhur ulama ataupun pendapat yang lebih kuat dari para ulama itu yang tempat untuk beritikaf itu adalah di mana tempat itu digunakan untuk sholat. Jadi bagian masjid digunakan untuk sholat, misalnya kalau di teras itu digunakan untuk sholat boleh, termasuk tempat untuk itikaf. Tetapi kalau terasnya itu tidak digunakan untuk sholat, bahkan bisa dilarang sholat di teras, kan berarti nggak digunakan ya terasnya, maka itu tidak bisa digunakan untuk itikaf walaupun itu adalah bagian dari masjid. Nah, kemudian maka dari itu tadi ya, itikaf di perpustakaan masjid itu tidak bisa. Nah, kemudian masjid sendiri itu apa? Masjid itu adalah setiap tempat yang dapat digunakan untuk beribadah sholat dan bersujud kepada Allah di dalamnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, telah dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan tempat yang suci. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sudah jelas ya Mbak, apakah memang boleh gak sih Bu kalau kita itikaf itu kayak misalnya tadi ya di luar area sholat masjid, berarti jumhur ulama yang paling kuat itu tidak boleh. Jadi memang dimana ketika area masjid itu digunakan untuk sholat, maka itu bisa digunakan untuk itikaf. Seperti ini dari saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Anisyaul Umami sudah hadir di Mutiara Podcast dan memberikan materi tentang mempererat hubungan dengan Allah melalui iktikaf. Baik, kami akan tutup. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami hari ini. Kami berharap sahabat Mutiara menikmati konten yang kami sajikan dan mendapatkan wawasan baru dari topik yang dibahas. Jangan lupa untuk berlangganan podcast kami agar tidak ketinggalan setiap episodenya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat Mutiara yang telah mendukung podcast kami. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau saran atau topik yang ingin kita bahas, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email atau media sosial kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.